Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian, siswa kelas 10 program keagamaan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas bab yang ke-8 atau bab yang terakhir pada semester 1 yang berhubungan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Kita akan lihat ayat-ayat yang menyuruh kita untuk saling berlomba, saling berkompetisi, saling menunjukkan keinginan untuk melakukan kebaikan. Bukan hanya yang baik, tapi melakukan yang lebih baik yang dilakukan oleh orang lain. Atau istilah yang sangat terkenal yaitu fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu untuk melakukan hal yang baik. Fastabiqu berasal dari kata sabaqa, sabiqu artinya adalah bercepat-cepatlah atau bersegera-gerahlah kamu. Fastabiqu maka bersegeralah kamu, berawal-awallah kamu, berpagi-pagilah kamu, bercepat-cepatlah kamu al khairat untuk melakukan hal-hal yang baik. Al khairat adalah bentuk jamak dari kata khair, adalah kebaikan-kebaikan. Dalam bahasa Al-Quran ada disebut kadang al-khair, kebaikan, ada juga ma'ruf. Al-khair adalah semua bentuk kebaikan yang sudah ditentukan oleh Allah, sementara ma'ruf adalah semua bentuk kebaikan yang diakui kebenarannya oleh Allah, oleh agama, tapi itu bersumberkan dari pandangan manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 128 mengatakan walikulli wijhatun huwa muwalliha, dan setiap umat itu ada kiblat kemana mereka akan mengarahkan. Orang-orang Yahudi kiblat mereka itu adalah Yerusalem, sementara kita umat Islam itu kiblatnya adalah di Masjidil Haram. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu untuk melakukan kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada yang menyumbang 100.000, kalau bisa kamu menyumbang lebih dari itu, 200.000, 300.000. Kalau ada yang sholat malamnya itu membaca ayat yang agak pendek, maka kamu lakukan yang lebih dari itu, sholat malam dengan bacaan yang panjang. Kalau ada yang lebih awal datang ke masjid, kalau bisa kamu lebih awal lagi datang ke masjid untuk memakmurkan masjid. Kalau ada orang yang memerlukan bantuan, tetanggamu belum membantu, kamu lebih duluan membantu. Itulah yang dinamakan dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan semua kebaikan. Baik itu ibadah mahdhah seperti ibadah haji, sholat. Ada orang yang melaksanakan ibadah haji ketika dia sudah pensiun, maka berlomba-lombalah mumpung masih sehat datang ke rumah Allah, entah itu umroh untuk melaksanakan haji. Inilah yang dimakan dengan fastabiqul khairat. Ada orang yang ketika dia tahu temannya ikut membantu membangun musholla, maka kadang dia justru membangun masjid. Ada yang tahu bahwa temannya membantu madrasah, membantu pesantren dengan mewakafkan tanahnya. Oh, ada juga yang lain mewakafkan tanah sekaligus mewakafkan hartanya yang lain untuk membantu madrasah atau membantu masjid. Ini dinamakan dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Kata Allah, dimanapun kamu berada, di Indonesia, di Arab, di Amerika, dimanapun, semuanya toh pada akhirnya nanti kita akan datang kepada Allah. Kita akan meninggal pada hari akhirat, kita akan sama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memandang dari mana kita datang, apa suku kita, kayakah kita, miskinkah kita, terpandangkah kita di dunia, apa jabatan kita, tapi Allah akan memandang al khairat yang kita bawa, kebaikan-kebaikan yang kita bawa. Ini maksud ayat ini. Setelah menyuruh kita berbuat baik, Allah ingatkan semua kamu nanti akan kembali kepadaku. Yang terbaik kembali kepadaku, kata Allah, adalah orang yang paling banyak melakukan al-khairat, kebaikan-kebaikan, yaitu yang dituntun oleh Allah, dituntun oleh Rasulullah, dan kalaupun itu karya manusia,
berdasarkan pemikiran satu masyarakat, tapi itu juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Fastabiqul khairat untuk seorang siswa. Ya, kalau teman punya tugas mengerjakannya dalam waktu setengah hari, 5 jam misalnya, fastabiqul khairat, kerjakan dalam waktu cuman misalnya 3 jam. Kalau ada teman yang punya tugas menunda sampai besok, esok, fastabiqul khairat, kita lebih awal lagi. Kalau ada teman disuruh membaca, menghafal Al-Quran sampai 1 bulan baru hafal sekitar 15 ayat, kita bahkan sampai 30 ayat. Itu dinamakan dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ini merupakan semboyan dalam Islam yang harus kita camkan dalam hati. Untuk kebaikan kita harus berusaha melakukan sesuatu yang lebih banyak, lebih baik kualitas dan kuantitasnya dibandingkan orang lain. Tapi bukan berarti kita harus ria setelah melakukan yang lebih baik daripada orang, terus kita bilang, aku lebih baik dari si anu. Nggak boleh. Tetap ikhlas kepada Allah sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah menjelaskan beberapa hal, dan nanti pada akhirnya Allah akan mengingatkan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airillah. Hai orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, ajaran-ajaran Allah, tuntunan-tuntunan Allah. Wala syahrul haram, jangan juga kamu melanggar kemuliaan bulan-bulan haram. Ada 4 bulan haram yang diharamkan berperang, jangan dilanggar. Walal hadaya, juga jangan melanggar binatang ternak, yang binatang hewan hadiah. Walal qalaidah, juga binatang atau hewan qalaid. Wala amminal baital harami yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Juga jangan kamu mengganggu orang-orang yang datang ke Masjidil Haram untuk mencari keridhaan Allah. Iza halaltum fastadu. Dan apabila kamu sudah selesai melaksanakan ibadah haji, silakan kamu berburu. Halaltum, apabila tahallul atau selesai melaksanakan haji, fastadu, maka kamu dibolehkan untuk berburu. Sebab selama melaksanakan ibadah haji tidak boleh berburu apapun. Wala yajrimannakum syai'anu qaumi an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu. Dan jangan sampai kamu berlaku aniaya terhadap orang-orang yang dulu menghalangi kamu untuk pergi ke Masjidil Haram. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwa, dan jangan kamu saling tolong menolong dalam bentuk dosa dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha berat siksaannya. Kata kunci dari ayat ini yang berhubungan dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwa. Bersaling ta'awun, saling tolong menolonglah kita dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Saling tolong menolong, gotong royong, membangun masjid, membangun jalan, membantu pesantren, membantu ekonomi umat, membantu hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak atas nama kebaikan dan ketakwaan. Saling tolong menolong, saling bantu dalam masalah COVID-19 sekarang ini, membantu ekonomi umat untuk memberikan kebaikan dan bantuan. Wala ta'awanu 'alal ismi wat taqwa, jangan tolong menolong di bidang dosa. Ini memberikan bantuan untuk organ tunggal misalnya. Ini alhamdulillah tahun ini tidak banyak 17 Agustus. Nanti ini saya tidak ikut bisa membantu untuk organ tunggal yang nanti ada kemaksiatan di situ. Membantu orang untuk melakukan kejahatan, membantu orang membeli minuman keras. Wala ta'awanu 'alal ismi, jangan tolong menolong dalam bentuk yang dosa seperti itu. Wal 'udwah, dan saling bermusuhan. Ini banyak negara-negara adidaya itu
Oh, ini negara ini bertikai dengan ini, malah dipasokkan senjata biar saling bertekar. Ini tidak dibolehkan. Kita disuruh untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu, saling tolong menolong dalam masalah kebaikan, masalah pahala dan masalah ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwah, dan jangan tolong menolong di bidang dosa dan masalah bermusuhan. Ini adalah prinsip Islam. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu untuk melakukan kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bersaling membantu, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wat taqwa, janganlah kamu saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Ini adalah prinsip agar kita melakukan berlomba-lomba melakukan perbuatan yang baik. Terakhir anak-anak sekalian, dalam surah At-Taubah ayat 105, Allah memberikan tuntunan agar kita ketika melakukan kebaikan itu ikhlas karena Allah dan demi Allah, bukan untuk manusia. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minin. Bekerjalah kamu sebagus mungkin, sebaik mungkin. Niscaya amal perbuatan kamu itu akan dilihat oleh Allah bersama dengan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Orang muslim, orang mukmin yang baik ketika beramal, ketika bekerja, tidak mengharapkan pujian orang, tidak mengharapkan terima kasih dari orang, karena dia yakin yang dia buat akan disaksikan oleh Allah, Rasulnya, orang yang beriman. Ini tingkat keikhlasan. Bekerjalah nak untuk kebaikan, bekerjalah demi Allah, karena Allah yang akan membalas bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat sana, di dunia wal akhirah. Kemudian wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan, dan kamu akan diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di muka bumi ini. Wa qul i'malu, beramallah, berbuatlah dengan ikhlas, dengan motivasi sebaik mungkin, karena Allah, Rasulnya, orang beriman akan melihat. Dan tingkat keikhlasan inilah yang harus. Anak-anak sekalian, salah satu ayat yang menjadi semboyan dalam Bapak bekerja, berusaha selama ini adalah ayat ini. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin. Bekerjalah kamu, beramallah kamu dengan sebaik mungkin, niscaya Allah lah, orang Rasul dan orang yang beriman yang akan melihat perbuatan kamu itu. Dan tidak ada balasan dari sebuah pekerjaan yang lebih baik ketimbang balasan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, inilah kumpulan ayat yang menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjaga persatuan di tengah masyarakat, untuk saling bantu dalam kebaikan dan menghindarkan dari permusuhan dan dosa, serta menyuruh kita bekerja demi Allah, karena Allah yang akan melihat, Rasul akan melihat, dan orang beriman yang akan melihat, bukan mengharapkan terima kasih dan pujian dari manusia. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian ada manfaatnya bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.